sih saya pribadi mah gitu. Jadi biar banyak, misalkan nih ada netizen yang ngomen tuh mukanya kayak orang kampung misalkan, saya mah lebih suka Om. Oh berarti bagusan gitu ya. Untuk saya pribadi mah gitu sebenarnya. Untuk YouTube mah kan kalau kalau orang lain mah udah dasarnya emang ganteng nih Om, dibikin ganteng seganteng mungkin gitu kan. Kalau saya mah enggak, malah kalau udah mah mukanya pas-pasan ditambah kalau kelihatan itu tuh pengen apa dihujat lah, cuma enggak bikin yang kontroversi, cuma dari muka saya aja ya yang dihujatnya gitu, pengennya saya mah gitu. Tapi kata siapa jelek, nggak jelek-jelek amat sih. Tapi jelek banget ya sih Om gitu. Kan kata Tebo juga harus pede. Ya kerak saya level PD-nya udah di atas 100% lebih Om. Kenapa saya pengen jadi lebih jelek gitu. Jadi kalau kelihatan di YouTube lebih jelek tuh berarti tingkat PD saya udah naik, berarti sebenarnya tuh seperti itu. Karena kalau misalkan orang di video misalkan dibikin jelek pasti nggak mau dia pasti nah berarti tingkat PD-nya dia belum nyampe ke 100%. Kalau saya mau udah lebih malahan, walaupun di udah tampil rapi gitu misalkan, tapi pengennya dibikin jelek kalau saya mau gitu. Berarti tingkat PD-nya benar nggak Om, kata obrolan saya di atas 100% gitu kan tingkat PD. Bisa juga sih. Cuma nggak tahu netizennya gimana tanggapannya. Kayaknya memang ada yang nyebutnya bagus juga, nggak jelek-jelek amat. Ya cuma kurang merenah aja. Cuma dari ada beberapa konten yang waktu konten di rumah saya tuh waktu itu pernah ada yang komen, wah kok bagus kontennya, misalnya lucu, cuma cobalah backgroundnya emang backgroundnya lagi berantakan rumahnya Om di belakangnya, emang ada ya. Nah dari situ saya berpikir wah bagus juga nih, jadi yang jelek-jelek tuh banyak yang ngomen gitu Om. Iya maksud saya tuh seperti itu gitu. Tapi bagus tampilan apa adanya. Ya. Apa adanya, bagus tampilan. Daripada dibuat-buat lebih baik apa adanya. Sebenarnya saya gitu sih. Cuma kalau saya tuh pengennya gini. Saya pribadi ya Om, walaupun itu sebenarnya salah sih. Jadi pengen dihujat sama netizen, tapi saya nggak bikin kontroversi videonya. Jadi yang di sayanya nih yang dihujati, misalkan saya hitam nih kan Om. Pribadinya. Pribadi saya si dasar si hitam atau si gendut misalkan, itu saya lebih respect kayak gitu, karena saya juga nggak akan bikin konten yang kontroversi, nggak akan mungkin. Saya pribadi ya Om ya nggak akan. Misalkan saya menghina agama atau itu saya nggak mau lah saya mah bikin konten yang bikin viral. Emang cepet sih viralnya, cuma cuma sebentar lah. Banyak kayak contoh-contoh yang viral cepet tapi hilang gitu. Kayak cinta kita yang hilang. Kita terusin obrolan yang Tebo itu tadi gimana cerita. Nah sih sebenarnya saya tadi mau curhat sama si Om kan, si Om itu pakar percintaan, sosiologi untuk percintaan, di bidang percintaan ya. Enggak juga. Malah banyak dikecewain. Berarti sama gitu Om. Tapi kan si Om lebih senior nih. Jadi caranya untuk menyikapi hal yang saya alami sekarang tuh si Om udah pernah ngalamin nih. Harus ke depan itu seperti apa kan pasti si Om punya lah kisi-kisinya yang saya mau minta nih Om. Jadi saya tuh tahun 2019 tuh sebelum Covid masuk ke Indonesia, tapi udah ada di Cina nih Om si Covid itu kan 2019. Nasib saya tuh sempet tunangan, udah yang maksudnya udah, nah yang namanya tunangan kan otomatis keluarga saya aja udah kesana, udah tukar cincin. Tinggal di 2000 itu saya tuh sekitar tanggal 29 kalau nggak salah 29 Desember saya ngelakuin tunangan itu. Berarti tinggal berapa hari lagi kan ke 2020. Nah itu udah rencananya nikah tuh 2020. Nah cuma ada beberapa hal emang saya juga mengakui saya yang salah. Untuk dari sesinya kalau saya bilang tuh faktor uang gitu. Emang saya yang salah karena beberapa faktor uang yang mungkin keluarganya si cewek itu jadi sakit, bukan sakit, jadi gak percaya lah sama saya gitu. Nah maksudnya tuh yang saya pertanyaan itu gini Om, si cewek ini tuh dipaksa putus sama saya sama orang tuanya gitu.
dengan alibi ini cewek yang ini tuh nggak akan dikenalin sama cowok dalam waktu setahun. Jadi tenang aja, kalau misalkan jodoh nanti balik lagi. Jadi katanya kalau bahasa sekarangnya rehat om, kayak gitu. Nah, tanpa sepengetahuan si orang tua ceweknya itu, saya masih komunikasi sama si ceweknya. Ternyata saya datang hari Rabu tuh saya ke rumahnya karena saya gentle om. Mau diputusin, mau enggak, mau apa yang terjadi, saya datang aja pokoknya. Nah, ternyata ya itu hasilnya saya disuruh udahan sama si cewek ini di hari Rabu tuh. Saya masih ingat harinya, hari Rabu. Dan di hari Minggunya si cewek ini tuh udah dijodohin lagi. Gila banget nggak? Plus dijodohin itu sama saudara si bapak tirinya itu. Jadi kan ini dia sekarang tuh tinggalnya sama bapak tiri sama ibu aslinya, karena bapak aslinya tuh udah meninggal. Nah, dijodohinnya sama keluarga jauh, nggak tahu keluarga jauh atau keluarga dekat dari si bapak tirinya ini. Saya nggak tahu apa motifnya, apa misalkan dia apa, nggak tahu. Dan ternyata sampai jarak berapa bulan dari situ, 3 bulan dari situ tunangan, 6 bulan langsung nikah. Di bulan September 2020 tuh dia nikah. Saya kenapa tahu? Saya stalking enggak. Ada saudara saya yang karena si cewek ini tuntutan keluarganya semua platform media sosial saya tuh diblokir, Instagram, Facebook, WA. Cuma ada satu keluarga saya, istrinya adik saya, yang nggak diblokir. Kalau orang tua saya tuh blokir semua, sama termasuk saya lah otomatis. Nah, tuh diblokir. Nah, si istri adik saya tuh nggak diblokir, jadi dia tahu, dia kan dia posting. Ya saya cukup kalau sakit hati sih udah dari pertama juga emang mungkin udah nggak jodoh, karena saya udah sering lah kata Siom tadi kan sering ditinggalin. Saya juga sering om, udah beberapa kali gitu maksudnya. Jadi begitu ini kejadian tuh, cuma disayangkannya tuh kenapa kalau misalkan emang saya salah, faktornya uang om ya, ada faktor uang, tapi saya nggak bisa sebutin nih kenapanya. Ada faktor uang, cuma kan kalau masalah faktor uang bisa dicari om. Kalau misalkan nih saya salahnya itu misalkan selingkuh, nah misalkan saya selingkuh, atau misalkan saya mukulin si ceweknya kasar, misalkan tiap berantem mukul tiap belakang, itu udah nggak bisa ditolerir kan om. Takutnya nanti belum nikah aja udah gitu kan, apalagi nanti udah nikah. Kalau misalkan dari segi kekerasan atau misalkan saya selingkuh. Tapi kan kalau masalah uang, karena kalau masalah uang pun bisa dicari om, bisa ada solusi, ada win-win solutionnya kan gitu. Misalnya kalau saya lagi ada masalah keuangan, ya kalau nggak bisa ya misalkan dibantuin sama misalkan dari pihak cewek, ya udah kita nanti gimana caranya tuh saya balikin uang kan gitu kan, bisa dicariin solusinya sebenarnya. Yang jadi nggak saya habis pikir tuh kayak itu. Jadi ya dijodohin sama posisinya tuh saudara dari ayahnya, tirinya. Sekarang ini pertanyaan dari Om ini, permasalahannya yang sekarang jadi suaminya itu kerjanya di mana? Nah, setahu saya sih emang dari segi kerjaan dia lebih unggul dari saya mungkin, karena dia kayak kalau saya dapat info dari adik saya itu dia kerjanya sebagai personalia di suatu perusahaan di Jakarta. Seperti itu. Jadi gini intinya, sebetulnya di sini banyak hikmahnya buat Tebo. Betul. Pertama, kalau memang benar-benar dia mencintai Tebo dalam artian bukan dari sisi materi, otomatis dia akan memperjuangkan apa kata Tebo tadi. Betul. Masalah uang kan bisa dicari. Ya. Nah, karena ini ada tuntutan dari keluarga, barangkali tadi yang pertama karena orang tua sebelah itu yang bapaknya itu bapak tirinya kan mendesak ya om ya. Seperti itu kan. Nah, keduanya Tebo bukannya belum siap, sebetulnya udah siap, cuman dari sisi materi barangkali belum mencukupi. Nah itu. Nah, barangkali kalau seandainya kalau dia mencintai Tebo, maksudnya pacar Tebo yang waktu itu siapa namanya?
adalah om Ah, saya ya misalkan. Si A itu kalau memperjuangkan Tebo nggak mungkin akan melepaskan Tebo. Nah, karena ada tuntutan dari keluarganya, dia juga bingung sepertinya karena sudah ada pertemuan lagi kan sama Iya. Tebo. Itu terakhir saya gentleman om datang ke rumahnya. Malahan kalau misalkan saya harus buka ini om ya, ini buka ini ke om nih saya curhat nih, ke yang lain saya belum pernah curhat. Sebenarnya kalau misalkan saya harus belak-belakan, si ceweknya tuh emang sebenarnya mempertahankan om. Sampai dia sebelum saya ke rumahnya tuh di hari Rabu saya masih WA-an kan, tapi sebenarnya udah nggak boleh sama orang tuanya. Saya WA atau si ceweknya nge WA saya terus sampai si ceweknya nge WA gini, berani nggak kalau misalkan kawin lari ke satu itu, kalau kedua kalau kamu memang benar senang hamilin aja saya, sampai bilang gitu loh om ceweknya. Cuma saya nggak mau om, saya maksudnya sebejat-bejatnya saya bukan caranya solusinya seperti itu mau saya bilang saya gitu ke ceweknya. Jujur om, sumpah saya kalau misalkan bohong, si ceweknya bilang gitu sama saya. Tapi sebetulnya bagus dalam artian ikatan cinta lah kalau sekarang mah ya, dari sinetron kan ada ikatan cinta. Sebetulnya udah memperjuangkan Tebo. Iya. Calon Tebo itu. Iya. Cuman karena Tebo masih punya rasa jiwanya kuat dalam sisi agamanya, otomatis berpikirnya secara jernih kan, rasional om lah gitu. Karena kalau seandainya misalkan Tebo melakukan apa yang dia inginkan, otomatis kan nantinya tambah rumit lagi permasalahannya. Bukan memecahkan masalah, malah nambah masalah mungkin. Nambah masalah, betul. Tapi jangan sampai Tebo ibaratnya jadi hilang kendali atau semangat kerja atau semangat hidupnya tidak ada gairah lagi. Justru harus lebih semangat. Karena kata orang kan banyak, dunia ini tidak selebar daun kelor, apalagi perempuan. Walaupun om juga sering dikecewain. Itu namanya seni hidup, proses ya om. Iya, proses dalam percintaan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan semua yang namanya laki-laki pastilah ada yang pernah disakiti. Nih, kalau belum ada yang pernah disakiti bohong. Belum dia itu tidak mengalami kehidupan yang sebenarnya sebetulnya. Tapi kalau udah ngerasakan pasti. Karena kita semakin pernah ngalamin disakitin gitu, semakin kita disakitin lagi, semakin disakitin itu kita semakin kuat ya om mental kita. Betul ya om ya. Betul. Jadi semakin kita ya udahlah, berarti kita bukan jodoh. Beda sama kita pertama kali kita disakitin, misalkan kita ditinggalin sama cewek ya om ya, sama pacar kita misalkan, itu pasti lebih sakit, wah dalam lah karena pertama. Dan kedua, ketiga, keempat, walaupun itu bukan kepengen kita ya om ya sebagai laki-laki ditinggalin sama cewek itu nggak mau kan sebenarnya. Nah cuma takut emang jalan ceritanya seperti itu, jalan hidupnya seperti itu, ya emang kita harus terima mungkin ya om. Betul. Tapi semakin itu kita menguatkan om. Betul. Nah yang jadi saya pengen untuk sharing juga ya om, selama nih saya beberapa misalkan saya ditinggalin nih beberapa cewek, itu nggak ada apa-apanya om sama maksudnya sama kalau dibandingin sama saya ditinggalin sama mama saya, orang tua saya sendiri. Wah itu nggak ada apa-apanya. Ditinggalin cewek udah tunangan misalkan mau nikah besok atau itu masih kalah sama ditinggalin sama orang tua itu terutama mama gitu ya. Saya kan kejadian kemarin baru sekitar 2 bulanan om ditinggalin sama mama saya gitu. Itu beratnya sampai sekarang tuh bukan saya nggak ikhlas, tetap ada fase-fase di mana di momen-momen saya ingat sedih lagi. Kalau misalkan contohnya aja, misalkan kemarin saya yang gagal udah tunangan gagal nikah itu kan, ya paling seminggu 2 minggu ya udahlah, dipikir-pikir lagi kenapa saya harus diem di rumah murung lah, buat apa kan saya punya kegiatan kayak kerja, punya teman, saya happy lagi sama teman. Tapi kalau yang ditinggalin sama orang tua itu beda banget ya. Pasti itu mah. Soalnya gini, kalau permasalahan ditinggalin sama calon istri beda dengan ditinggalin orang tua sendiri, itu udah hukum alam. Pastilah merasa kehilangan sekali kalau udah ditinggalin orang tua mah. Yang intinya mas sekarang mah gini, Tebonya kan udah ikhlas. Ikhlas dalam artian
misalkan dengan dulu calon istri Tebo meninggalkan Tebo lah kasarnya. Iya. Tapi dengan keadaan seperti itu, barangkali ini ada hikmahnya di balik itu. Betul, Karena betul. apa? Karena tiba-tiba atau siapa yang ingin lah, yang namanya juga kita sebagai anak kan pengen kumpul sama orang tua, tahu-taunya Allah kan berkehendak seperti itu. Misalkan orang tua 2 minggu atau 2 bulan kemudian orang tua meninggal kan. Nah itu juga hikmah dari Tebo. Nah Iya. sekarang ini dilihat dari sisi ininya, Tebo mah tetap badannya juga Iya, tetap nggak turun ya, oke. ikhlas aja itu. Iya. Nothing tulus Nanti aja. terus bener-bener. Cuman kalau orang tua ikhlasnya kita ngedoain. Nah, itu betul. Setiap kita sholat, Habis sholat. berdoa, kita minta ke Allah, minta jalan yang terbaik buat Tebo untuk kedepannya. Ya. Dari sisi pekerjaan, dari calon istri, terus untuk membahagiakan orang tua yang masih ada, adik kakak, itu yang penting. Ya, itu betul. Itu aja sekarang. Iya sih Om, benar. Karena dipikir-pikir kalau kita mikirin gitu ya, mikirin sakit hati atau misalkan apa, tuh nggak ada habisnya ya. Oh jangan. Maksudnya tuh nggak ada ujungnya. Udah jelas kita tuh udah ditinggalin gitu, nggak akan. Jadi jangan berharap kita balik lagi. Kalau misalkan balik lagi, itu kan bonus dari Allah mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kita suka mikirnya nanti balik lagi nggak ya? Nah, itu kan yang jadi ngedownin semangat kita tuh sebenarnya kayak gitu. Ditunggu-tunggu kok datang nih gitu kan. Kayak misalkan untuk urusan calon istri ya Om ya. Seperti itu. Kalau sekarang mah udah nggak usah dipikirin lagi. Kalau prinsip mah kalau dia udah tidak lagi respect ke kita, ngapain harus kita pikirin? Ya. Kalau memang respect, katakan dari awal cerita kan tadi bahwa dia itu memang betul mencintai Tebo, cuman keadaan kehidupannya di rumah tangganya di lingkungan si calon Ya. kan tidak itu Iya. mah. Nah sekarang gini, kalau misalkan kembali lagi ke Tebo, kata Tebo itu adalah bonus, tapi apakah mau nggak Tebo Setelah digitu-gituin ya Om ya. Iya, Setelah bukan direndahin sih sebenarnya. bukan direndahin jadi Setelah dipermainkan nah seperti Iya. ya, seperti itu. Cuma kalau untuk Tebo sendiri ke si cewek pribadi ya, ke ceweknya sendiri, so jujur biasanya Tebo kalau misalkan ditinggalin kayak sama perempuan gitu ada rasa dendam. Biasanya dendam tuh dalam bukan hati. Saya jadi ngedoainnya tuh yang jelek-jelek lah buat si yang jangan ninggalin. Nah itu kan kesalahan Tebo yang dulu-dulu. Nah jangan. untuk si cewek yang ini karena dianya waktu kan saya tuh ada sekitar 1,5 tahun tuh pacaran, itu baik banget Om sama Tebo gitu. Jadi nggak ada rasa dendam Om. Jujur Om, untuk ke cewek ini tuh saya nggak ada rasa dendam. jangan Walaupun Nah, nanti sampai- kedepannya saya misalkan dipertemukan lagi, dia udah bahkan sekarang dengar dari adik saya tuh udah ngelahirin, udah punya anak ya. Misalkan nanti suatu saat Tebo misalkan ketemu kan, Tebo akan biasa normal gitu, itu nggak akan ada rasa, karena beda loh untuk ke cewek ini nggak ada rasa dendam sekalipun gitu, karena dia emang baik banget waktu deket sama Tebo. jadi gini aja Tebonya, kalau pas begitu ketemu anggaplah dia sebagai adik Nah gitu benar. atau sebagai ibaratnya itu curhatan kita ke Tebo ke dia, dalam artian bukannya ada lagi Rasa hubungan atau atau apa. rasa, bukan, tapi ini kekeluargaan, Iya. silaturahmi aja. Yang penting ada komunikasi yang baik ke dianya, walaupun keluarganya tadinya nggak seneng ke kita welcome aja, nggak usah dipikirin. Ngapain mikirin yang gituan mah nggak ada gunanya. Capek, Om. Capek. Ya sih emang kalau kebetulan kan emang dia tinggalnya sekarang di Jakarta Om. Jadi untuk potensi ketemunya walaupun nanti suatu saat pasti mungkin kalau dipertemukan sama Allah gitu misalkan, tapi potensinya emang kecil karena dia kerjanya di Jakarta kan, suaminya, jadi dia ikut di Jakarta. Nah kalau mungkin sebulan sekali atau nengok orang tuanya kan yang di Bandung gitu. Jadi potensi ketemunya emang agak susah sih.
ya bukannya Tebo bersyukur atau nggak mau ya kalau dipertemukan nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi untuk yang ya yang Teboan itu kalau yang ke yang lain itu ada jujur rasa dendam itu, walaupun Tebo ngaku juga kalau sesudahnya itu salah kita ngedoain yang jelek ya. Bukan berarti dendam saya pengen mukulin si ceweknya, enggak sih om, nggak ada kalau itu, cuma ngedoain aja gitu yang jelek misalkan gini. Walaupun untuk sekarang Tebo udah sadar sih, jadi maksudnya salah kayak gitu kan. Nah untuk ke cewek ini jujur nih nggak ada rasa dendam sama sekali. Berarti bagus Tebo, hatinya memang udah tulus ikhlas. Nah itu sebenarnya mungkin ke situ, cuma belum nyadar sih Tebonya mungkin gitu. Tapi kalau Tebo melihat dari sisi penampilan Tebo lebih gagal, lebih ganteng kok. Masih bisa dapat yang lebih. Iya sih Dari- sebenarnya. Iya. Cuma Tinggal perbaikin uang. Nah, kalau itu kan lagi nyari. jawabannya sebenarnya gini om, untuk masa-masa sekarang itu bukannya nggak ada yang deket, ada sih yang deket ya om, cuma nggak terlalu serius gitu, nggak tahu kenapa nih om. Bukannya jadi malas ke cewek, ya nggak ya, amit gitu om ya. Jangan. Bukannya itu yang deket ada Iya. gitu, cuma nggak seintens kayak dulu kan. Kalau Tebo tuh sebenarnya udah ditarget kayak nikah tuh di umur 25 dulu target. Waktu umur 20 tuh udah punya target, umur 25 lewat ditambahin lah ke 28 juga lewat, oh tambahin lah ke 30, dan 30 pun sekarang lewat. Sekarang udah Tebo tuh 31. Nah ada target lagi nih misalkan, cuma kan kalau manusia coba bisa nge-planning doang ya, berencana doang. Kalau kata Oma, kalau yang namanya laki-laki masih bisa, Iya walaupun sih. umur berapa juga. Yang penting kita ada kemauan, Nah itu kemauan aja, tuh. niat, terus kita punya pekerjaan. Dan intinya tadi kembali lagi dalam artian gini, kalau pekerjaan apapun yang penting kita misal kerja apa, yang penting ada penghasilan. Ya, halal juga Om. Halal. Otomatis kalau kita mencintai seseorang pasti dia juga berpikir, kalau kita nating tulus mencintai udah kelihatan dari hati, bukan dibuat-buat gimana, enggak. Iya. Pastilah. Sekarang misalkan usia nggak usah dipikirin, dalam artian bukannya memikirkan tentang usia, tapi tetap target harus ada. Nah, nanti misal sekian tahun saya harus dapat calon istri dengan target sekian tahun, itu harus. Iya. Karena itu motivasi Iya, buat betul. kita gitu. Tebo mah udah orangnya orang apa, tipe setia. Setiap tikungan ada ya Om. Bukan setiap tikungan Emang anak. benar sih Om, saya untuk berhubungan satu dengan wanita ya Om ya, dalam berhubungan itu emang bukannya kalau misalkan udah hubungan saya nggak WA-an atau nggak waktu dulu misalkan BBM, enggak. Kalau misalkan sama cewek lain ya WA cuma sebatas temen gitu. Cuma emang Tebo sebenarnya tipikal bener sih Om, gak pernah Tebo diputusin karena selingkuh misalkan, enggak sih sebenarnya, nggak pernah. Ya, cuma ada aja gitu masalahnya yang sepele misalkan telat jemput atau apa gitu, sebenarnya kayak gitu sih diputusin. Wajar yang masalah gituan mah. Yang penting ada apa istilahnya, antara satu dengan yang lainnya harus saling pengertian. Iya. Masalah gituan mah, yang hal sepele mah bisa dibicarakan. Insya Allah sok. Iya. Om doain besok lusa pasti dapat. Amin ya Allah. Doain. Ya kadang gini Om, kalau Trik dah.